Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita memikirkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalamnya dan bagaimana hidup menjadi orang yang mencintai firman. Saudara mencintai firman pertama berarti saudara mesti berani menguji diri di hadapan firman itu. Karena orang yang mencintai firman, dia akan hidup seperti itu. Mazmur 26, 1-7. Mazmur 26, 1-7 menjadi pokok pikiran kita pada pagi ini. Mazmur 26 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Doa Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab matamu tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi gambaran yang sangat luar biasa bagaimana ungkapan Daud tentang dia mengasihi firman itu, mencintai rumah Tuhan itu. Maka di dalam doanya, ia mempunyai ketulusan sekaligus keberanian yang luar biasa. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Sebuah permohonan yang sangat luar biasa, tetapi ada argumentasi yang menarik. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepadamu aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, saudara-saudara, kecintaan kita kepada firman harusnya membuat kita bergaul, bergumul dengan firman, dan kemudian menjadikan kita orang yang siap diuji dan mestinya menjadi orang yang teruji. Ketika Daud memohon kepada Tuhan, Daud bukan orang yang tidak punya kelemahan kekurangan, bukan, di dalam kehidupannya sebagai raja. Tetapi bagaimana kedekatan Tuhan mewarnai hari-hari dia, di dalam pelariannya, di dalam perjalanan, pergumulan keimanannya. Maka ketika dia mengatakan itu, di dalam segala ketulusan batinnya, bagaimana dia hidup dalam ketulusan, bagaimana dia percaya tidak ragu-ragu, yang membuat dia berani menghadapi Goliat, si manusia raksasa itu. Karena percaya yang tidak ragu-ragu, bukan? Nah, jadi ada argumentasi mengapa Daud mengajukan permintaan. Dan Daud mengajukan permintaan memohon belas keadilan Allah supaya Allah membela dia dalam perkaranya. Tetapi ia berkata karena ketulusanku. Ia berkata karena imanku. Saudara-saudara, agak berbeda dengan orang-orang pada masa kini, yang menurut saya menjadi lain sekali. Orang-orang pada masa kini menjadi orang-orang yang lain sekali dalam pengertian apa? Dalam pengertian mereka berani meminta, mereka berani memohon atas dasar klaim iman, tetapi mereka tidak tulus.
Hidup mereka tidak sesuai dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu ironi. Nah, jangan itu yang terjadi dalam hidup kita, karena itu akan menjadi sangat berbahaya. Nah, oleh karena itulah mestinya, bagaimana kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, menjadi warna yang penting untuk kita lakoni. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup kita tidak menjadi salah karenanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian-bagian yang sungguh, bagian-bagian yang penting dalam kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan bagaimana kita melakukan itu dalam hari-hari kita. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Daud ketika dia memohon keadilan dari Allah, ketika dia memohon pembelaan dari Allah, tetapi dia berteriak, lihat aku dalam ketulusanku, lihat aku dalam imanku. Lain dengan orang sekarang yang gak tulus pun berani meminta kepada Tuhan. Lain dengan orang sekarang yang tidak pernah menguji dirinya, selalu minta sama Tuhan. Dengan alasan iman dan Tuhan pasti berikan. Apa yang kau katakan, apa yang kau yakini. Tetapi tidak pernah menilai keyakinan yang diyakininya, tidak pernah menilai posisi dirinya, tidak pernah menilai kebenaran hidupnya di hadapan Tuhan. Itu sungguh memalukan, saudaraku. Oleh karena itu mari kita mengerti Alkitab dengan jeli. Mari kita mengerti Alkitab dengan sungguh-sungguh. Karena itulah Daud kemudian mengatakan satu kalimat luar biasa. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Beranikah kita mengatakan ujilah aku? Ada satu lagu ya yang sering kita nyanyikan. Apa namanya? Selidiki aku, ya, dan seterusnya. Ketika kita bernyanyikan lagu itu, selidikilah aku, kita menghafal teksnya lalu kita menyanyikan. Kadang saya berpikir, ketika kita menyanyikan, apakah kita menyanyikan dalam penghayatan yang sungguh? Sehingga kita mempunyai keberanian yang murni? Atau kita menyanyikan hanya karena sekedar itu lagu, dan kita hafal pada kata-katanya, sehingga kita menyanyikannya? Pertanyaan serius, kenapa? Karena bagaimanapun kita mesti meneliti diri kita, bagaimanapun kita mesti meneliti hidup kita. Apakah kita memang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita bilang ujilah aku, apa iya kalau Tuhan menguji kita? Kita sudah benar dalam motivasi kita, dalam maksud-maksud kita. Orang lain mungkin berkata baik tentang kita, tetapi Tuhan belum tentu, bukan? Orang mungkin mengatakan kita murah hati, tapi Tuhan bisa menyebut kita munafik yang hanya mencari nama diri. Bisa kan? Karena itulah ada sebuah kesungguhan yang penting, ada sebuah sikap yang harus ditaruh supaya tidak menjadi salah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi kebenaran Allah itu? Bagaimana kita hidup dalam kebenaran itu? Sehingga kita tidak berbelok ke kiri, ke kanan, dan menjadi salah di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ujilah akan aku, selidikilah aku. Adalah sebuah keberanian yang muncul karena kemurnian hati. Adalah sebuah keberanian yang muncul karena ketulusan batin. Adalah sebuah keberanian karena memang tidak menyimpan atau berneka-neko di hadapan Tuhan. Kita melayani, bagus. Tapi apa motif kita melayani? Orang tahu kita melayani, tapi belum tentu tahu motif kita. Kenapa kita melayani? Kita memberi, bagus. Orang tahu kita memberi. Tapi apa menjadi motif kita? Mungkin bisa tidak diketahui orang lain karena kita sembunyikan. Tapi Tuhan mengetahuinya. Jadi hati-hatilah dalam hidupmu. Berjaga-jagalah supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Dia. Lakonilah hari-harimu dan lakukanlah supaya di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh, hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Ini menjadi penting saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejauh mana kita berani berkata Tuhan ujilah aku. Saya kalau pikir-pikir ya tiap kali mengucapkan kalimat ini malu rasanya. Kita seringkali masih pelayanan kepada self-oriented, bukan? Kita menjadi lebih penting karena kita pelayannya. Apalagi orang yang selalu merasa benar sendiri. Saya tidak ngerti kalau mereka punya keberanian untuk berdoa tanpa punya kepekaan untuk menyadari diri. Ayo kita bangun kesadaran, keberanian untuk mengevaluasi diri supaya jangan tertipu dan terjebak dalam jerat yang salah. Berhati-hatilah. Oleh karena itu biarlah Tuhan menguji kita. Biarlah Tuhan mencoba kita. Biarlah Tuhan menyelidiki batin kita, hati kita.
Kenapa? Ada hal yang menjadi penting, saudara. Mata kita tertuju pada kasih setianya. Dan kita hidup dalam kebenarannya. Ini menjadi menarik. Apakah mata? Mata itu adalah sudut pandang untuk melihat segala apapun yang ada di depan sana. Artinya ini sebetulnya sangat berkaitan dengan future, itu mata. Maka ketika dikatakan mata itu tertuju pada kasih-Mu, artinya selalu percaya. Kasih Tuhan selalu lebih dari cukup memelihara dalam hidup. Itu yang dilihatnya. Sehingga ketika dia melihat kasih Tuhan, tidak ada keserakahan pada dirinya. Ketika dia melihat kasih Tuhan, dia tidak berniat untuk menghalalkan segala cara demi rezekinya. Ketika dia melihat kasih Tuhan, kemudian dia sadar bagaimana melakukan seluruh kehidupannya. Dan itu yang dilakukan dan tidak pernah dia mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Sayang, istana pernah menggelapkan matanya. Membuat dia mengambil Betseba yang bukan miliknya. Oleh karena itulah kita mesti menatap setiap orang di dalam tempatnya. Dan apa yang dilakoni dan dijalaninya. Hubungan Daud memang sangat indah ketika dia belum menjadi apa-apa. Hubungan Daud menjadi sangat indah karena kebergantungan yang penuh kepada Tuhannya. Comfort zone yang membinasakan dia. Comfort zone yang mematikan kemurnian kepekaan batinnya. Ironi, tapi itulah yang terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mata Daud selalu tertuju pada kasih Tuhan. Dan hidup Daud selalu ada dalam kebenaran Tuhan. Ia tidak akan mengajukan langkahnya. Dan dia tidak akan melakukan yang salah. Oleh karena itu, sikap apa yang diambil Daud di dalam mewujudkan tekadnya ketika dia mencintai firman Tuhan? Sikap apa yang diambil Daud supaya dia tetap beroleh belas kasihan Tuhan, dibela oleh Tuhan? Dia minta dia dibela oleh Tuhan karena telah hidup dalam ketulusan. Dia berhak meminta karena hidup dalam ketulusan. Dia berhak meminta karena dia beriman tiada ragu. Dan dia berhak meminta karena matanya tertuju pada kasih Tuhan. Dan dia berhak meminta karena hidupnya dalam kebenaran Tuhan. Dan dia berani meminta karena berani diuji. Sehingga bukan hanya asal doa tanpa melihat hati sendiri. Bukan hanya bunyi tanpa memahami diri sendiri. Dia mengatakan kualitas kehidupan yang dimilikinya. Dia menyatakan hari-hari yang dijalaninya. Pertama dia katakan apa? Aku tidak duduk dengan penipu. Menarik. Artinya ada sebuah perbedaan hidup pada diri seorang Daud. Dia tidak duduk dengan seorang penipu. Artinya dia tidak bersama-sama dengan mereka. Tidak mengikuti cara pikir mereka, perilaku mereka. Padahal dalam hidup ini, dalam pergaulan pelayanan, kita seringkali karena ke pojok tidak mau berkata jujur. Seringkali kita berbohong. Seringkali kita mengatakan A ke sebelah sini, B ke sebelah sana, membuat orang berkelahi. Tapi berani meminta. Bukankah itu ironi, saudara-saudaraku? Sadar dirilah kalau berdoa. Periksalah diri kalau memohon pada dia. Oleh karena itu, ingat, Daud tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik dia tidak mau bergaul. Dia tidak ada di sana. Artinya dia mau mengatakan bahwa dia juga tidak menjadi munafik dalam dirinya. Yang senyum tapi penuh kebencian. Menyapa tapi mengomongi di belakang. No. Daud tidak begitu. Daud menjaga kemurnian batinnya. Daud menjaga kesungguhannya. Daud selalu memelihara hari-harinya. Daud tidak duduk dengan penipu. Daud tidak bergaul dengan orang munafik. Dan Daud benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Bukan soal pembunuh atau pencuri. Berbuat jahat adalah orang yang memfitnah, itu pun perbuatan jahat, bukan? Orang-orang yang melakukan yang tidak semestinya. Orang yang berbuat jahat adalah orang yang tahu mestinya dia menolong yang lemah tapi dia tidak melakukannya. Orang yang terlalu banyak bicara tetapi tidak mengerjakannya. Itu adalah kejahatan. Jangan langsung membayangkan pembunuhan, pencurian dan seterusnya. No. Ada bagian-bagian yang kecil, pernik-pernik yang nyata dalam hidup kita yang perlu kita sikapi. Karena kalau kerikil-kerikil itu mengumpul, maka dia akan menjadi tembok yang kuat, bukan? Dia akan mematikan kita. Dia akan menghabisi kita. Dan Daud juga berkata, aku tidak duduk bersama orang fasik. Tidak duduk tidak sama dengan tidak bergaul, artinya menyapa ya.
Menyapa tapi tidak bergaul, tidak bersama dengan mereka dalam kualitas hidupnya. Tidak meniru kelakuannya. Saya harap Anda tidak jadi orang munafik juga. Lalu tiap kali lingkungan nggak bergaul, nggak apa, terus tanya kenapa? Itu orang munafik semua. Nanti dulu. Jangan-jangan kau salah satunya. Tunjukkan kualitasmu, tapi jangan ikuti cara mereka. Berdoa supaya mereka ikuti caramu. Itu namanya kompetisi. Itu namanya pertempuran. Itulah kehidupan keimanan. Itulah kekristenan. Daud tidak pernah mau meniru cara orang lain. Daud hidup sesuai dengan iman kepada Allah. Sehingga orang lain sering mengatakan tidak lazim. Tidak semestinya. Tetapi dia sangat percaya dan dia melakoninya. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ketika Daud berkata, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dan aku berjalan mengelilingi mesbahmu, iya Tuhan. Ini menjadi menarik. Membasuh tangan itu pernah dilakukan Pilatus, tanda tak bersalah. Membasuh tangan untuk mengatakan aku bersih dari semua perkara. Nah ketika dia berani membasuh tangannya, Pilatus hanya mau melarikan diri. Dia membasuh tangannya bukan karena dia tidak salah, dia sedang berbuat salah karena dia tidak bertanggung jawab. Pada peristiwa yang terjadi itu kejahatan. Pilatus itu jahat. Pilatus itu tidak mau bertanggung jawab. Tidak layak dia mencuci tangan, itu namanya melarikan diri. Daud tidak dalam konteks itu. Tapi dia mencuci tangan artinya dia bersih dari segala kelakuan jahat. Dia tidak terlibat pada kelakuan jahat. Bersihkah tangan kita, hidup kita. Sehingga kita berani berkata, aku bersih ya Tuhan. Kau tahu hati dan pikiranku. Jangan hanya asal doa, hati-hati. Karena sering mendengar kata-kata, banyak sekali orang berdoa. Lalu berkata, Tuhan kami seringkali munafik, ampunilah. Tuhan kami seringkali, padahal memang dia begitu. Dan ketika berdoa pun dia masih tetap begitu. Karena doa sudah jadi basa-basi. Tampaknya indah, tampaknya baik, tapi tidak. Itu sebab hidup kita menjadi fakta. Tidak bisa dibantai itu. Banyak orang berpuluh-puluh tahun melayani, tapi menipu juga berpuluh-puluh tahun. Banyak orang berpuluh-puluh tahun melayani dan tetap jalan. Tapi fitnahnya, omongan gak bisa dipegang, ketidakjujurannya juga tetap jalan. Dan orang bingung, kok bisa bertahan ya? Itu pertanda kasih Tuhan. Anda salah. Anda akan berurusan dengan Tuhan di akhir hidup. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Ujung hidupmu. Ketika kau tidak bisa lagi lari ke sana dan kemari. Karena itu sebelum sampai ke ujung hidup. Di mana tidak bisa lari sana sini. Mari benar-benar hidup di kebenaran yang Tuhan mau. Oleh karena itu melayani Tuhan tidak sama dengan berkata saya pelayan Tuhan. Melayani Tuhan tidak sama dengan sekedar aktif dalam kegiatan. Tapi kualitas firman itu. Yang hidup dalam hidup kita. Yang menerangi tiap langkah kita. Di situkah kita berada saudara? Nah ini yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan kaget kalau kita biasa mendengar orang bicara Tuhan. Tapi malamnya hantu-hantu kan begitu tak? Jangan lupa Yudas itu rasul. Ikut tim Yesus tapi nyuri duit. Jangan lupa, terlalu banyak orang pelayanan, tapi duitlah yang menjadi tujuan. Sehingga semua serba angka, serba rupiah. Nama Tuhan hanya barang dagangan. Ini mengerikan. Banyak orang menjadi oportunis dan tidak berani bersikap dengan murni. Ayo belajar yuk. Tuhan gak akan lupakan saudara saya. Tuhan gak akan lupakan kita kalau hidup benar. Saya harus dengan jujur malu berkata, hidup saya menurut saya tidak terlalu baik. Dari Alkitab yang kupelajari dan kumengerti. Aku coba melayani Tuhan dalam segala kesungguhan hati. Tidak berhitung, tidak ini dan tidak itu. Jungkir balik secara fisik saya pelayanan. Coba melakukan yang terbaik dan tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi saya merasa saya masih kurang puas. Itu pun. Hidupku sudah seperti dongeng. Bagaimana Tuhan mencukupkan hari-hari kami. Saya dan istri dan anak. Bagaimana semua bergerak membuat saya terpukau. Lalu kemudian selalu bertanya-tanya. Kok bisa ya? Tapi itulah Tuhan. Itulah kebaikannya. Saya tidak pernah menipu untuk apa yang saya punya. Saya tidak bermutar-mutar untuk apa yang saya punya. Terlalu banyak kesempatan. Tapi saya tidak mengambil sedikit pun. Bahkan yang ditawarkan. Ketika itu akan memecah konsentrasi dan saya tidak mau menerimanya. Saya mesti hati-hati. Tapi itu pun harus jujur kukatakan tadi. Saya seringkali kurang baik di dalam hal itu. Tidak satu perusahaan minta saya jadi komisaris dan bukan perusahaan kecil. Tapi karena saya sudah komit pelayanan, saya akan terus pelayanan. Background saya dalam berbisnis, ketajaman saya untuk itu masih ada kok.
Tetapi karena saya sudah komit bulat untuk ini, ya saya sudah. Karena bulat komit ini aja pun rasanya waktu gak cukup. Bagaimana lagi terpecah-pecah? Itu pergumulanku. Sudah sampai tahap itu pun orang bilang, waduh luar biasa. Tetapi menurut saya tidak. Masih banyak yang kurang. Toh saya unggul di satu sisi, lemah di sisi lain. Tapi lagi-lagi saya katakan, itu pun Tuhan yang hidup itu memberkati. Tapi saya tidak puas dengan diri saya. Saya harus terus belajar seperti apa yang Dia mau. Maka belajar dari apa yang dikatakan Daud. Berani bersikap. Orang boleh bengkok, kau jangan. Orang boleh pelayanan cari uang, kau jangan. Orang boleh berneka-neko, bermanis-manis mulut. Tapi penuh dengan jerat, kau jangan. Itulah yang menjadi penting. Oleh karena itulah dikatakan oleh Daud. Dan aku terus memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dia memuji Tuhannya. Diceritakannya perbuatan yang ajaib. Menceritakannya lewat kata-kata dan perilakunya. Sehingga orang melihat Daud tahu Tuhan bersama dengan dia. Apakah kalau orang melihat kita, orang tahu Tuhan bersama dengan kita? Saya pernah mendapat satu hal. Pak, saya mau nanya ya. Orang itu kayaknya uang melulu ya. Saya hanya tersenyum kecut. Karena yang ditanyakan benar. Kadang-kadang saya hanya pikir sampai orang bisa lihat ya. Tapi orang yang dilihat tidak sadar. Ini yang mengerikan. Masih tetap berkutat dengan itu. Tapi itulah kehidupan. Ada banyak orang menjadi pelayan Tuhan yang paling bangga ketika dia punya ini dan punya itu. Padahal menjadi pelayan Tuhan bangga kalau dipakai Tuhan, bukan? Kalau hidup benar seperti yang Tuhan mau, itu kebanggaannya. Tapi memang udah terbalik-balik zaman ini. Jadi orang ikut Tuhan bangganya kuantitatif. Bukan kualitatif. Waktu dia kurang berkualitas dalam nilai-nilai rohani, nggak tahu malu. Lalu semua bersembunyi. Oh dia salah begini-begini. Lalu kalimat yang bersembunyi paling ampuh apa? Jangan menghakimi. Padahal kalau saudaramu salah, tegur dia. Kalau kau dapatkan yang kau mendapatkan dia, tegur dia di bawah 4 mata. Tapi kalau tidak mengapa. Kau sudah melakukan tugasmu. Tuhan akan berurusan dengan dia. Tuhan Yesus sendiri berkata kalau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Bukan dilarang. Saya pernah membicarakan itu di sini, bukan. Yang tidak boleh menghakimi adalah kalau selumbar depan mata saudaramu kau hakimi, balok depan matamu tidak, itu yang tidak boleh. Namanya tidak adil, bukan? Balok depan matamu, nutup matamu, enggak kau angkat. Bagaimana kau mau mengadili selumbar depan mata saudaramu? Karena itu hiduplah benar, saudara-saudaraku. Berjalanlah di jalan Tuhan itu, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Hidup kita berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya. Inilah perkelahian, inilah pertandingan kita. Supaya hari kita sungguh-sungguh menjadi hari yang menyenangkan hatinya. Persembahkanlah hidupmu. Jalanilah hari-harimu. Cintailah firman itu. Kiranya ada waktu kita berani dan berkata, ujilah kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi semoga memang betul kita teruji. Semoga memang betul kita seperti yang Dia mau. Jangan juga terlalu GR, bukan? Padahal tidak layak. Tapi keberanian kita memang sudah kebelinger. Kita seringkali out of control. Tidak lagi mampu mengontrol diri kita. Tidak lagi mampu mengukur diri kita. Kita selalu berpikir kita benar, kita baik di hadapan Tuhan yang sang baik, sang benar itu. Itu sebab seringkali dikatakan, kau berdoa, kau memohon ini itu, tidak dikasih. Karena doamu hanya memuaskan hawa nafsumu. Itu tapi masih Tuhan sayang. Yang repot kau doa ini itu. Kelakuanmu gak beres. Tuhan kasih pula lagi. Hati-hati. Itu namanya Tuhan sudah membuangmu. Maka apa yang diberikan Tuhan, itulah yang akan membuatmu lupa diri itu. Hati-hati. Jangan main-main. Lebih bagus kau terluka di tangan Tuhan, bukan? Daripada berlimpah keinginanmu jauh dari Tuhan itu. Semoga kita bijak memikirkannya. Selamat mengambil keputusan. Mengiring Dia dalam sikap yang teruji. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terus ajar-ajari kami, tolong tuntun pimpin kami supaya hidup kami berkenan padamu. Melakukan apa yang Tuhan mau supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sertai kami dimanapun kami berada. Hidup di dalam firman hidup. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian dalam nama Yesus. Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon
021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.